Bayangkan, dalam sejarah panjang umat manusia, ada perempuan-perempuan yang kisahnya tak pernah lekang oleh waktu. Mereka bukan sekadar tokoh masa lalu, tapi teladan yang Allah abadikan dalam kitab suci, agar kita bisa mengambil pelajaran darinya. Mereka bukan ratu dengan pasukan, bukan perempuan dengan harta berlimpah, tetapi kekuatan iman dan kesabaran mereka membuat dunia mengingat nama mereka hingga hari ini. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat seorang wanita mampu bertahan di tengah badai fitnah yang mematikan? Apa yang membuat seorang perempuan bisa tetap teguh ketika seluruh dunia menudingnya? Dan apa yang membuat seorang istri rela mengorbankan segalanya hanya untuk mendukung perjuangan suaminya di jalan Allah? Semua jawaban itu ada dalam kisah-kisah perempuan mulia dalam Islam yang malam ini akan kita jelajahi bersama. Dan percayalah, jika kamu dengarkan sampai akhir, ada satu kisah penutup yang akan membuatmu tertegun, sekaligus memberi pesan yang akan terus kamu ingat dalam hidup. Kisah pertama adalah tentang seorang wanita yang namanya begitu harum, bahkan dijadikan nama salah satu surat dalam Al-Quran. Dialah Maryam binti Imran, sosok wanita suci yang Allah pilih di atas seluruh wanita dunia. Sejak kecil, Maryam sudah ditakdirkan untuk mengabdikan hidupnya hanya kepada Allah. Ibunya, Hannah, berdoa agar anak yang lahir dari rahimnya bisa menjadi pelayan rumah ibadah. Doa itu dikabulkan. Maryam tumbuh di bawah asuhan Nabi Zakaria, menjalani hari-harinya dalam kesucian, ibadah, dan pengasingan dari hiruk-pikuk dunia. Maryam bukan hanya seorang gadis biasa. Ia adalah simbol kesabaran, ketulusan, dan pengorbanan. Namun, justru karena kedekatannya dengan Allah, ujian besar datang kepadanya. Malaikat Jibril datang, menampakkan diri dalam rupa manusia yang sempurna. Bayangkan, seorang gadis yang masih suci, sendirian, tiba-tiba melihat sosok asing di hadapannya. Maryam gemetar, ketakutan, dan berkata, "Aku berlindung kepada Allah darimu, jika engkau seorang yang bertakwa." Tapi malaikat itu menjawab dengan kabar yang mengguncang. Maryam akan mengandung seorang anak laki-laki, meski ia tidak pernah disentuh seorang laki-laki pun. Betapa terkejutnya Maryam. Bayangkan posisinya. Seorang wanita muda, menjaga kehormatan sepanjang hidupnya, tiba-tiba diberitahu bahwa ia akan hamil tanpa suami. Bukan hanya berat secara fisik, tapi juga sosial. Maryam tahu, dunia akan menghujatnya. Orang-orang akan menuduhnya sebagai pezina, merusak nama baik keluarganya, bahkan mungkin mengusirnya. Tapi Maryam, dengan penuh kepasrahan, hanya berkata, "Jika demikian kehendak Rabbku, maka aku menerimanya." Ia memilih untuk percaya penuh kepada Allah. Hari demi hari berlalu, perut Maryam semakin besar. Tatapan orang-orang mulai penuh curiga. Bisikan-bisikan fitnah terdengar di belakangnya. Itu Maryam, gadis suci, sekarang hamil tanpa suami. Tuduhan itu menusuk hatinya. Tapi Maryam tetap diam, tetap sabar, tetap menjaga ibadahnya. Hanya air mata yang kadang jatuh di malam sunyi, saat ia berdoa kepada Allah. Betapa berat, tapi ia yakin, Allah selalu bersamanya. Hingga tiba saatnya Maryam harus melahirkan. Sendirian. Tidak ada seorang pun di sisinya. Tubuhnya lemah, langkahnya gontai, sampai akhirnya ia bersandar di bawah pohon kurma. Dalam keputusasaan, ia bahkan berucap, "Seandainya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang dilupakan." Kalimat yang menunjukkan betapa berat penderitaannya. Namun, Allah tidak meninggalkannya. Dari arah bawah, terdengar suara yang menenangkan. "Janganlah engkau bersedih. Sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Goyangkanlah pangkal pohon kurma, niscaya akan jatuh buah kurma yang matang kepadamu." Saat itu, Maryam mendapatkan kekuatan. Ia makan kurma segar, minum air jernih, lalu dengan pertolongan Allah, ia melahirkan bayi yang kelak dikenal sebagai Isa Al-Masih. Tapi ujian Maryam tidak berhenti di situ.
Bayangkan momen ketika ia harus kembali ke kaumnya, menggendong bayi kecil di pelukannya. Orang-orang langsung marah. Mereka menunjuknya, mencacinya, "Wahai Maryam, apa yang kau lakukan? Ayahmu bukanlah orang buruk, ibumu bukanlah wanita hina." Fitnah itu menyayat hati. Maryam ingin berbicara, tapi Allah memerintahkannya untuk diam. Ia hanya menunjuk kepada bayinya. Dan saat itulah, keajaiban terjadi. Bayi kecil itu berbicara. Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab dan menjadikanku seorang nabi. Dia menjadikanku penuh berkah di mana saja aku berada." Semua orang terdiam. Mereka tahu, Maryam bukan wanita hina, tapi wanita pilihan Allah. Kisah Maryam adalah kisah tentang keteguhan iman, tentang kesabaran menghadapi fitnah, tentang kepercayaan penuh kepada Allah meski dunia menolak kita. Maryam tidak hanya menjadi simbol kesucian, tetapi juga teladan bagi setiap perempuan, bahkan setiap manusia. Karena ujian terberat kita seringkali datang bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk meninggikan derajat kita. Dan Maryam, dengan segala penderitaannya, menjadi bukti nyata akan hal itu. Namun, perjalanan kita belum selesai. Karena selain Maryam, ada perempuan lain yang juga diabadikan dalam Al-Quran sebagai teladan iman. Seorang wanita yang hidup di istana paling mewah, dengan segala kemewahan dunia yang bisa ia nikmati. Tapi ia memilih meninggalkan semua itu, demi beriman kepada Allah. Padahal suaminya adalah tiran paling zalim di muka bumi, Fir'aun. Dia adalah Asyah, istri Fir'aun. Pertanyaannya adalah, bagaimana seorang wanita yang hidup di bawah tekanan penguasa sekejam Fir'aun bisa tetap teguh beriman? Dan apa yang membuat keberanian Asyah menjadi teladan bagi kita hari ini? Kisah itu akan kita bahas setelah ini. Setelah kita menyelami kisah Maryam yang penuh kesabaran dan kesucian, mari kita beralih pada sosok perempuan lain yang juga diabadikan Allah dalam kitabnya. Namanya disebut sebagai teladan iman, meski ia hidup di tengah kegelapan istana yang penuh dengan kesombongan dan kekejaman. Dialah Asyah binti Muzahim, istri dari Fir'aun, penguasa paling zalim sepanjang masa. Bayangkan posisinya. Ia tinggal di istana megah, dikelilingi permata, pelayan, dan segala kemewahan yang bisa dibayangkan. Ia bisa hidup nyaman, bisa menikmati dunia tanpa perlu berpikir tentang penderitaan orang lain. Tapi jauh di lubuk hatinya, Asyah menyadari bahwa kekuasaan Fir'aun bukanlah segalanya. Ia tahu, ada kebenaran yang jauh lebih tinggi dari singgasana emas dan mahkota berlian. Ketika Nabi Musa datang membawa risalah tauhid, Asyah mendengar, merasakan, lalu meyakini bahwa apa yang Musa bawa adalah kebenaran. Tapi inilah dilema besar yang ia hadapi. Musa adalah musuh terbesar suaminya. Fir'aun menyebut dirinya sebagai Tuhan. Bagaimana mungkin seorang ratu bisa menerima iman yang justru berlawanan dengan penguasa yang menjadi suaminya? Namun Asyah tidak ragu. Ia memilih untuk beriman kepada Allah, meski tahu konsekuensinya adalah maut. Saat Fir'aun mengetahui keimanan istrinya, murka pun membara. Bayangkan amarah seorang tiran yang merasa ditantang oleh orang terdekatnya sendiri. Asyah disiksa dengan cara yang kejam. Ia diikat, dipukul, dan ditindas agar mau kembali menyembah Fir'aun. Tapi di tengah penderitaannya, Asyah justru mengangkat doa yang abadi, doa yang Allah abadikan dalam Al-Quran. "Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi di dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Bayangkan betapa kuat imannya. Di tengah siksa yang menghancurkan tubuhnya, pikirannya tidak lagi tertuju pada dunia. Ia tidak meminta kekayaan, tidak meminta keselamatan fisik. Yang ia minta hanyalah satu, sebuah rumah di sisi Allah di surga. Dan doa itu terkabul. Asyah wafat sebagai syahidah, meninggalkan dunia penuh kemewahan, untuk mendapatkan rumah abadi di sisi Rabb yang Maha Tinggi. Kisah Asyah adalah pengingat bahwa iman sejati tidak bisa dibeli dengan harta atau jabatan. Bahkan ketika seluruh dunia menentangmu,
Jika hatimu teguh kepada Allah, maka engkau termasuk orang-orang yang dimenangkan. Ia adalah simbol keberanian, kekuatan hati, dan pengorbanan yang tak tergoyahkan. Tapi perjalanan kita tidak berhenti di sini. Setelah Maryam dan Asyah, mari kita melangkah ke sosok perempuan lain yang perannya begitu besar dalam sejarah Islam. Seorang wanita mulia yang bukan hanya kaya raya, tetapi juga berhati dermawan. Ia adalah penopang utama dakwah Rasulullah di masa-masa paling sulit. Dialah Ummul Mukminin, Khadijah binti Khuwailid. Khadijah lahir dalam keluarga Quraisy yang terpandang. Ia dikenal sebagai wanita cerdas, bijaksana, dan memiliki kemampuan luar biasa dalam berdagang. Julukannya adalah At-Tahirah, wanita suci. Saat itu, di tengah masyarakat Arab jahiliyah yang penuh dengan penyembahan berhala, Khadijah tampil sebagai sosok yang menjaga kehormatannya. Ia tidak hanya cantik, tetapi juga berwibawa. Banyak pria Quraisy yang ingin meminangnya, tapi Khadijah menolak karena ia tahu, hidup bukan hanya soal harta dan status. Menariknya, Khadijah tidak pernah langsung turun tangan dalam urusan dagangnya. Ia mempercayakan perniagaannya kepada para pekerja, lalu membagi keuntungan secara adil. Suatu hari, ia mendengar tentang seorang pemuda bernama Muhammad bin Abdullah, yang dijuluki Al-Amin, si terpercaya. Ia terkenal jujur, tidak pernah berdusta, tidak pernah menipu. Khadijah pun memutuskan untuk mempercayakan kafilah dagangnya kepada Muhammad. Perjalanan dagang itu membuahkan hasil luar biasa. Muhammad tidak hanya membawa keuntungan besar, tetapi juga meninggalkan kesan mendalam karena akhlaknya. Khadijah mendengar laporan dari Maisarah, pelayannya, tentang kejujuran dan keteladanan Muhammad. Dari situlah benih kekaguman tumbuh. Khadijah yang sebelumnya enggan menikah lagi, justru tertarik untuk menjadikan Muhammad sebagai pasangan hidupnya. Lamaran pun terjadi. Meski Khadijah lebih tua 15 tahun dari Muhammad, usia tidak menjadi penghalang. Mereka menikah, dan sejak saat itu, Khadijah menjadi pendamping setia Nabi. Bukan sekadar istri, tetapi juga sahabat, penopang, dan penguat di masa-masa paling sulit. Ketika wahyu pertama turun di Gua Hira, Rasulullah pulang dengan tubuh gemetar. Ia berkata kepada Khadijah, "Selimuti aku, selimuti aku." Bayangkan, saat itu beliau baru saja menerima wahyu, pengalaman yang luar biasa menegangkan. Dan apa yang dilakukan Khadijah? Ia tidak panik. Ia tidak meragukan suaminya. Justru ia menenangkan, memeluk, dan berkata dengan penuh keyakinan, "Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Engkau selalu menyambung tali silaturahmi, menolong orang lemah, memberi makan orang miskin, menghormati tamu, dan membantu orang yang tertimpa kesulitan." Kalimat itu bagaikan obat yang menenangkan hati Nabi. Tidak berhenti di situ. Ketika dakwah Islam mulai digencarkan, kaum Quraisy menentang habis-habisan. Mereka menghina, menyiksa, bahkan memboikot Rasulullah dan pengikutnya. Dalam masa pemboikotan di Shibe Abu Talib, kaum muslimin mengalami kelaparan parah. Tidak ada makanan, tidak ada perdagangan. Dalam keadaan seperti itu, Khadijah yang sebelumnya kaya raya rela menghabiskan seluruh hartanya demi mendukung Islam. Hingga akhirnya, ia meninggal dunia dalam kondisi miskin. Tahun itu dikenal sebagai Aamul Huzn, tahun kesedihan, karena Rasulullah kehilangan dua orang terdekatnya, Abu Talib dan Khadijah. Khadijah bukan hanya seorang istri. Ia adalah pilar dakwah. Tanpa dukungan Khadijah, perjuangan Rasulullah mungkin akan terasa jauh lebih berat. Ia adalah contoh nyata bahwa di balik seorang pemimpin besar, ada sosok wanita luar biasa yang menopangnya dengan cinta, kesetiaan, dan pengorbanan. Dan yang menarik adalah, setelah wafatnya Khadijah, Rasulullah tidak pernah melupakannya. Setiap kali beliau menyembelih kambing, beliau selalu mengirimkan sebagian untuk sahabat-sahabat Khadijah. Setiap kali nama Khadijah disebut, wajah Rasulullah berubah penuh kerinduan. Bahkan Aisyah, istri beliau yang lain, pernah berkata, "Aku tidak pernah cemburu pada istri-istri Nabi selain kepada Khadijah, karena begitu seringnya beliau menyebut namanya." Itu menunjukkan betapa besarnya cinta dan pengaruh Khadijah dalam hidup Rasulullah.
Kisah Khadijah memberi kita pelajaran berharga. Bahwa kekayaan sejati bukanlah harta, melainkan ketulusan untuk mendukung kebenaran. Bahwa cinta sejati bukan hanya kata-kata manis, melainkan kesetiaan di saat paling sulit. Dan bahwa peran seorang wanita dalam Islam bukan hanya di balik layar, tetapi juga di garis depan perjuangan. Namun, masih ada sosok perempuan lain yang perannya tak kalah penting. Seorang wanita yang menjadi istri Rasulullah, dikenal dengan kecerdasannya, dan menjadi penyebar ilmu bagi generasi setelahnya. Dialah Aisyah binti Abu Bakar. Bagaimana perannya dalam sejarah Islam? Bagaimana ia bisa menjadi sumber ilmu dan teladan bagi umat? Semua itu akan kita bahas di segmen berikutnya. Setelah kita menyelami kisah Khadijah yang penuh pengorbanan, kini mari kita beralih ke sosok lain yang tak kalah mulianya. Seorang wanita yang dikenal bukan hanya karena ia adalah istri Rasulullah, tetapi juga karena kecerdasan, ingatan, dan kontribusinya dalam menyebarkan ilmu. Dialah Aisyah binti Abu Bakar, putri dari sahabat terdekat Nabi, Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah dinikahi Rasulullah di usia muda, namun jangan bayangkan ia hanya menjadi istri biasa. Justru dari usia yang belia itulah Aisyah tumbuh bersama Rasulullah, menyerap ilmu langsung dari sumber wahyu, memperhatikan setiap perkataan, dan mengingat dengan detail setiap peristiwa. Kecerdasannya luar biasa. Hafalannya tajam, ingatannya kuat, dan pertanyaannya selalu kritis. Karena itulah, setelah Rasulullah wafat, Aisyah menjadi salah satu rujukan utama bagi umat Islam dalam memahami sunnah dan hukum-hukum agama. Bayangkan, lebih dari 2000 hadits diriwayatkan oleh Aisyah. Ia adalah salah satu perawi hadits terbanyak. Tidak hanya meriwayatkan, tapi juga menjelaskan konteks, memberikan penafsiran, dan bahkan meluruskan kesalahpahaman para sahabat. Banyak sahabat besar seperti Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, dan Ibnu Abbas yang datang kepada Aisyah untuk belajar. Ini menunjukkan betapa luasnya ilmunya. Namun, peran Aisyah tidak berhenti pada ilmu. Ia juga menjadi teladan dalam keberanian. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah peristiwa Haditsul Ifk, ketika Aisyah difitnah melakukan perbuatan yang tidak pernah ia lakukan. Bayangkan, seorang wanita mulia, istri Rasulullah, dijadikan bahan fitnah oleh kaum munafik. Berita itu menyebar cepat, melukai hati Rasulullah dan mengguncang seluruh masyarakat Madinah. Aisyah jatuh sakit karena tekanan batin yang luar biasa. Tapi di tengah kesedihan itu, ia tetap bersabar, tetap berdoa, hingga akhirnya Allah menurunkan wahyu yang membebaskannya dari tuduhan tersebut. Namanya kembali bersih. Bahkan diabadikan dalam Al-Quran sebagai pelajaran bahwa fitnah bisa menghancurkan, tapi kebenaran akan selalu menang. Kisah Aisyah adalah kisah tentang kecerdasan dan keteguhan hati. Ia menunjukkan bahwa seorang wanita bukan hanya pendamping rumah tangga, tetapi juga penjaga ilmu, pengajar, dan pemimpin intelektual. Ia membuktikan bahwa Islam menempatkan wanita pada posisi yang tinggi, sejajar dalam peran mulia membangun peradaban. Namun, bukan hanya Aisyah yang memberi teladan. Ada juga sosok lain, Ummu Salamah, salah satu istri Rasulullah yang dikenal dengan kebijaksanaannya. Dalam peristiwa Hudaybiyah, ketika para sahabat menolak untuk menyembelih hewan kurban setelah perjanjian yang tampak merugikan kaum muslimin, Rasulullah merasa sedih. Saat itu, Ummu Salamah memberi saran bijak. Wahai Rasulullah, keluarlah dan sembelih hewan kurbanmu tanpa berkata apa-apa. Mereka pasti akan mengikutimu. Dan benar, dengan kebijaksanaan Ummu Salamah, krisis itu terselesaikan. Ini bukti bahwa peran seorang istri tidak hanya di balik layar, tetapi juga memberi pengaruh besar dalam keputusan-keputusan penting. Lalu, ada pula sosok Fatimah Az-Zahra, putri tercinta Rasulullah. Fatimah dikenal dengan kesederhanaannya. Meski anak seorang nabi, hidupnya jauh dari kemewahan. Ia sering menggiling gandum hingga tangannya kasar, memikul air hingga pundaknya terluka. Namun, ia tidak pernah mengeluh. Suaminya, Ali bin Abi Thalib, adalah seorang pejuang yang sering meninggalkan rumah untuk jihad.
Fatimah tetap tegar, mengurus rumah, mendidik anak-anaknya Hasan dan Husain yang kelak menjadi pemimpin mulia. Ada sebuah kisah mengharukan. Suatu hari, Fatimah meminta kepada Rasulullah seorang pembantu karena lelah dengan pekerjaannya. Tapi Rasulullah menolak, lalu memberi nasihat, "Maukah aku ajarkan sesuatu yang lebih baik dari seorang pembantu? Ucapkan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali sebelum tidur." Dari sini kita belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah dari bantuan manusia, tapi dari zikir yang menguatkan hati. Fatimah juga menjadi saksi penderitaan ayahnya. Ia sering melihat Rasulullah dihina, dilempari, bahkan disakiti oleh kaum Quraisy. Pernah suatu ketika, kotoran unta dilemparkan ke punggung Rasulullah saat beliau sujud di depan Ka'bah. Fatimah kecil menangis, membersihkan punggung ayahnya dengan tangannya yang mungil. Bayangkan betapa besar cintanya kepada ayahnya, dan betapa berat beban yang ia tanggung sejak kecil. Tidak heran, Rasulullah pernah berkata, "Fatimah adalah bagian dari diriku. Barang siapa membuatnya marah, maka ia membuatku marah." Fatimah hidup dalam kesederhanaan, tapi justru itulah kemuliaannya. Ia tidak silau dengan dunia, karena ia tahu akhirat jauh lebih berharga. Hidupnya penuh perjuangan, kesabaran, dan kasih sayang. Ia adalah teladan bagi setiap wanita yang ingin hidup dengan keteguhan iman dan cinta kepada keluarganya. Dari Aisyah yang cerdas, Ummu Salamah yang bijak, hingga Fatimah yang penuh kesederhanaan, kita bisa melihat betapa perempuan dalam Islam bukanlah sosok yang pasif. Mereka adalah pilar yang menguatkan, penopang yang setia, sekaligus cahaya yang menerangi jalan umat. Setiap dari mereka meninggalkan jejak, yang hingga kini masih kita rasakan manfaatnya. Namun, perjalanan kisah kita belum berakhir. Karena di balik cerita-cerita ini, ada momen-momen penuh emosi yang akan membuat kita semakin merasakan betapa besar pengorbanan para perempuan mulia. Dan salah satunya adalah kisah saat Rasulullah kehilangan orang-orang terdekatnya, termasuk putri-putri beliau sendiri. Bagaimana Rasulullah menghadapi itu semua? Dan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari duka yang begitu dalam? Semua itu akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kita telah menyaksikan kisah Maryam, Asyah, Hadijah, Aisyah, Ummu Salamah, dan Fatimah. Tapi perjalanan sejarah belum selesai. Dalam bagian ini, kita akan masuk ke kisah-kisah penuh emosi saat Rasulullah harus kehilangan putri-putrinya, satu demi satu. Dan di balik setiap kehilangan itu, ada pelajaran mendalam tentang cinta, pengorbanan, dan keikhlasan. Rasulullah memiliki 4 putri, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, dan Fatimah. Mereka semua adalah bagian dari hidup beliau, cahaya yang menyinari rumah tangga Nabi. Namun, sejarah mencatat bahwa 3 dari putrinya wafat ketika Rasulullah masih hidup. Bayangkan betapa berat ujian itu. Seorang ayah, sekaligus seorang nabi, harus menguburkan anak-anaknya dengan tangannya sendiri. Dan setiap peristiwa itu selalu disertai dengan kisah para perempuan mulia yang menjadi teladan hingga hari ini. Mari kita mulai dari Zainab, putri sulung Rasulullah. Zainab tumbuh bersama ayahnya sejak sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Ia menikah dengan Abu Al-Qash bin Rabi, seorang pria Quraisy yang saat itu belum beriman. Ketika Islam datang, Zainab memilih mengikuti ayahnya, sedangkan suaminya masih ragu. Hubungan mereka pun diuji. Saat Perang Badar pecah, Abu Al-Qash berada di pihak Quraisy, sementara Zainab berada di pihak kaum muslimin. Bayangkan betapa hancur hatinya. Ia mencintai suaminya, tapi ia lebih memilih iman. Dalam pertempuran itu, Abu Al-Qash tertawan, dan Zainab mengirimkan perhiasannya sebagai tebusan. Di antara perhiasan itu ada kalung pemberian Hadijah, ibunya yang sudah wafat. Saat Rasulullah melihat kalung itu, beliau meneteskan air mata, karena itu mengingatkannya pada Hadijah. Betapa dalam cinta keluarga ini,
bercampur dengan perjuangan di jalan Allah. Akhirnya, setelah beberapa tahun, Abu al-Ash pun masuk Islam. Zainab kembali hidup bersamanya, tapi kebahagiaan itu tidak lama. Tak lama kemudian, Zainab wafat. Rasulullah kehilangan putri sulungnya, dan duka itu begitu terasa. Tapi beliau tetap sabar, karena ia tahu, dunia hanyalah tempat singgah sementara. Lalu ada Ruqayyah, putri kedua. Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan, salah satu sahabat mulia. Mereka hijrah ke Habasyah bersama kaum muslimin, meninggalkan kampung halaman demi iman. Namun, takdir berkata lain. Saat perang Badar berkecamuk, Ruqayyah jatuh sakit parah. Utsman yang sudah siap ikut berperang harus tinggal merawat istrinya. Dan ketika kabar kemenangan Badar sampai ke Madinah, kabar duka juga datang. Ruqayyah wafat. Rasulullah menguburkan putrinya dengan tangannya sendiri. Bayangkan, kemenangan besar yang seharusnya membawa kegembiraan, justru bercampur dengan tangisan karena kehilangan seorang anak. Dan Utsman, yang dikenal sebagai Dzun Nurain, pemilik dua cahaya, kemudian menikah dengan Ummu Kultsum, putri Nabi yang lain. Tapi tak lama, Ummu Kultsum juga wafat. Sehingga Utsman dikenal sebagai satu-satunya sahabat yang menikahi dua putri Rasulullah, namun harus melepas keduanya kembali kepada Allah. Dan akhirnya, tersisa Fatimah, putri bungsu yang paling dekat dengan Rasulullah. Fatimah selalu setia berada di sisi ayahnya, sejak kecil hingga beliau wafat. Setiap kali ayahnya disakiti oleh Quraisy, Fatimah hadir membersihkan debu dari kepala beliau, menghiburnya dengan air mata dan pelukan. Ketika Rasulullah sakit di akhir hayatnya, Fatimah duduk di samping beliau. Nabi berbisik di telinganya, dan Fatimah menangis. Lalu Nabi berbisik lagi, dan Fatimah tersenyum. Setelah itu, para sahabat bertanya, dan Fatimah menjelaskan, "Ayahku memberitahuku bahwa beliau akan wafat sebentar lagi, maka aku menangis." Lalu beliau berkata bahwa aku adalah keluarganya yang pertama akan menyusul beliau, maka aku tersenyum. Dan benar, hanya 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah, Fatimah pun berpulang. Bayangkan, betapa dalamnya ikatan cinta antara seorang ayah dan putrinya, hingga mereka kembali berkumpul begitu cepat di alam keabadian. Kisah putri-putri Rasulullah adalah kisah duka, tapi juga kisah cinta yang agung. Mereka menunjukkan bahwa cinta dalam Islam bukan hanya tentang kebahagiaan dunia, tapi juga kesetiaan hingga ke akhirat. Dan betapa pentingnya peran seorang anak perempuan dalam menopang perjuangan orang tuanya. Mereka bukan beban, melainkan cahaya yang memperkuat langkah. Selain keluarga Nabi, ada juga kisah luar biasa dari para wanita Ansyar di Madinah. Saat perang Uhud, kaum muslimin mengalami kekalahan, dan banyak sahabat yang gugur. Ada seorang wanita Ansyar yang kehilangan ayah, suami, dan saudaranya sekaligus. Bayangkan, dalam satu hari, semua orang yang ia cintai hilang. Tapi apa yang pertama kali ia tanyakan? Bagaimana keadaan Rasulullah? Ketika diberitahu bahwa beliau selamat, wanita itu berkata, "Jika engkau selamat, ya Rasulullah, maka semua musibah terasa ringan bagiku." Kalimat itu bukan sekadar ungkapan. Itu adalah puncak keimanan. Ketika cinta kepada Rasulullah dan Islam jauh lebih besar daripada cinta kepada dunia. Ada juga Nusaibah binti Ka'ab, dikenal sebagai Ummu Umarah. Ia ikut dalam perang Uhud, bukan hanya merawat yang terluka, tapi juga menghunus pedang untuk melindungi Rasulullah. Saat pasukan Quraisy menyerang dengan gencar, Nusaibah berdiri di depan Rasulullah, melindungi beliau dengan tubuhnya. Tubuhnya penuh luka, tetapi ia tidak mundur. Rasulullah bahkan bersabda, "Dimanapun aku menoleh pada hari Uhud, aku melihat Nusaibah berperang di depanku." Seorang wanita, di medan perang, menunjukkan keberanian yang bahkan membuat para sahabat kagum. Ini adalah bukti nyata bahwa perempuan dalam Islam memiliki peran besar, tidak hanya di rumah, tapi juga dalam perjuangan di medan jihad.
Kisah-kisah ini membawa kita pada puncak emosi. Kita melihat cinta seorang ayah kepada putrinya, kesetiaan seorang istri kepada suaminya, dan keberanian seorang wanita menghadapi pedang musuh demi melindungi Rasulullah. Semua itu membentuk mozaik indah tentang betapa besar peran perempuan dalam sejarah Islam. Namun, masih ada bab lain yang tidak kalah penting. Bagaimana perempuan-perempuan ini bukan hanya hidup di masa lalu, tapi juga meninggalkan pesan untuk kita hari ini. Pesan tentang kesabaran, keberanian, dan pengorbanan yang relevan sepanjang masa. Dan di segmen berikutnya, kita akan melihat bagaimana warisan mereka menjadi inspirasi, bukan hanya bagi umat Islam, tapi bagi seluruh manusia. Setelah kita menyelami kisah penuh emosi dari keluarga Rasulullah dan para wanita Ansyar yang rela berkorban demi Islam, kini kita akan melangkah menuju salah satu kisah paling mengguncang dalam sejarah awal dakwah. Kisah seorang perempuan sederhana, bukan bangsawan, bukan saudagar kaya, bahkan bukan pula bagian dari keluarga Nabi. Tapi justru ia menjadi simbol keberanian, simbol keteguhan iman, dan simbol pengorbanan. Dialah Sumayyah binti Hayyat, wanita pertama yang syahid dalam Islam. Bayangkan kondisi Mekah saat itu. Islam masih dalam tahap awal, pengikutnya sedikit, dan mereka adalah orang-orang yang tertindas. Sumayyah hanyalah seorang budak tua, hidup sederhana bersama suaminya, Yasir, dan putranya, Ammar bin Yasir. Mereka semua masuk Islam, mengucapkan syahadat dengan penuh keyakinan. Tapi bagi kaum Quraisy, itu adalah pengkhianatan besar. Mereka yang lemah dan miskin dianggap tidak berhak mengikuti agama baru yang menantang berhala-berhala mereka. Maka penyiksaan pun dimulai. Sumayyah bersama keluarganya diikat di padang pasir Mekah yang terik. Tubuh mereka dipukul, ditindas, disiksa, hanya karena mereka berkata, La ilaha illallah. Abu Jahal, musuh bebuyutan Rasulullah, sering datang sendiri untuk menyiksa mereka. Ia menganggap Sumayyah mudah dipatahkan karena usianya yang tua. Tapi ia salah besar. Meski tubuhnya lemah, hati Sumayyah jauh lebih kuat daripada batu yang panas di padang pasir itu. Di tengah siksaan, Rasulullah datang mendekat, dengan wajah sedih melihat penderitaan keluarga Yasir. Beliau hanya bisa berkata, Syabran, ya ala Yasir, fa inama mawidakumul jannah. Bersabarlah, wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga. Kata-kata itu menjadi penguat bagi mereka. Dan benar, tak lama kemudian, Abu Jahal membunuh Sumayyah dengan tombaknya. Ia menjadi wanita pertama yang syahid di jalan Allah. Darahnya mungkin tumpah di pasir Mekah, tapi namanya harum sepanjang zaman. Ia adalah bukti bahwa surga tidak diukur dari kekayaan atau status, melainkan dari keteguhan iman. Kisah Sumayyah mengajarkan kita bahwa seorang wanita bisa menjadi simbol perlawanan. Bahwa seorang perempuan, meski tua dan lemah secara fisik, mampu mengalahkan tirani hanya dengan keimanan. Dan hingga hari ini, namanya tetap disebut-sebut sebagai pahlawan sejati, syahidah pertama dalam sejarah Islam. Selain Sumayyah, ada pula kisah Ummu Amarah yang kita singgung sebelumnya. Dalam perang Uhud, ia maju ke medan pertempuran, melindungi Rasulullah dengan tubuhnya hingga menderita banyak luka. Setelah perang selesai, tubuhnya penuh bekas tebasan pedang dan tusukan tombak. Namun hatinya dipenuhi kebanggaan karena ia bisa berdiri di garis depan demi membela Rasulullah. Ketika ditanya mengapa ia mau melakukan semua itu, ia hanya menjawab sederhana, karena aku mencintai Allah dan Rasul-Nya. Jawaban itu menggambarkan betapa kuat cinta seorang mukminah, yang tidak diukur dari kata-kata manis, tapi dari pengorbanan nyata. Lalu, mari kita sebut juga Nusaybah binti Ka'ab, yang ikut serta dalam Bayat Aqabah. Bayangkan, malam itu di lembah Mina, sekelompok kecil Muslim dari Madinah berjanji untuk melindungi Rasulullah dengan nyawa mereka. Di antara mereka, hadir seorang wanita, Nusaybah. Ia berikrar bersama kaum lelaki,
siap berkorban demi agama. Ini adalah bukti bahwa sejak awal Islam, wanita sudah ikut serta dalam perjanjian-perjanjian besar, bukan hanya sebagai pengikut pasif, tetapi sebagai pelaku sejarah. Selain mereka, ada pula kisah perempuan-perempuan lain yang tak kalah inspiratif. Misalnya, Hindun binti Utbah, yang awalnya adalah musuh Islam, bahkan pernah menghina Rasulullah. Namun setelah Fathu Makkah, ia masuk Islam dengan sepenuh hati. Perubahan Hindun menunjukkan bahwa siapapun bisa berubah. Bahkan seorang yang dulunya keras menentang Islam, bisa berbalik menjadi pejuang yang setia. Dan jangan lupakan kisah Ummu Sulaim. Ia dikenal karena kecerdasannya dalam mendidik anak. Ketika Abu Talhah, seorang lelaki musyrik, ingin menikahinya, Ummu Sulaim berkata, "Islamlah engkau, maka itu adalah maharku. Aku tidak ingin maharku kecuali keimananmu." Abu Talhah akhirnya masuk Islam, bukan hanya karena cinta, tapi karena ia sadar bahwa keimanan adalah mahkota sejati. Dari mereka lahirlah Anas bin Malik, salah satu sahabat muda yang menjadi perawi hadits terbanyak. Lihatlah bagaimana ketegasan seorang wanita bisa mengubah generasi, bahkan membentuk sejarah. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa Islam tidak pernah memandang wanita sebagai beban. Justru sebaliknya, Islam menjadikan mereka pilar, benteng, dan cahaya yang menerangi umat. Dari Sumayyah yang syahid, Ummu Amarah yang berani, Ummu Sulaim yang tegas, hingga Hindun yang berubah menjadi mukminah sejati. Semua meninggalkan pesan yang hidup hingga hari ini. Dan sekarang, mari kita tarik pelajaran untuk kehidupan modern. Banyak wanita hari ini yang menghadapi ujian berbeda. Bukan lagi cambuk di padang pasir atau pedang di medan perang, tapi tekanan sosial, cibiran, diskriminasi, atau godaan dunia. Namun esensinya sama, menjaga iman di tengah fitnah. Ketika seorang wanita hari ini tetap teguh menjaga kehormatan dirinya, tetap sabar dalam mendidik anak-anaknya, tetap ikhlas mendukung keluarganya dalam kebaikan, maka ia sesungguhnya sedang berjalan di jalan yang sama dengan Maryam, Asyah, Hadijah, dan Sumayyah. Perjuangan perempuan dalam Islam tidak pernah berhenti. Dari generasi ke generasi, mereka terus menjadi teladan. Dan kisah-kisah ini bukan hanya untuk didengar, tapi untuk dijadikan inspirasi nyata. Agar setiap perempuan tahu bahwa dirinya memiliki kekuatan yang luar biasa, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk keluarganya, masyarakatnya, bahkan untuk peradaban dunia. Namun, perjalanan kita belum mencapai klimaks. Karena di segmen berikutnya, kita akan mengikat semua kisah ini dengan benang merah yang indah. Kita akan melihat bagaimana semua perempuan hebat ini, meski berbeda zaman, berbeda latar belakang, memiliki satu kesamaan yang membuat mereka agung. Apa itu? Dan bagaimana kita bisa meneladani mereka dalam hidup sehari-hari? Jawabannya ada di segmen berikutnya. Kita telah menempuh perjalanan panjang. Dari Maryam yang penuh kesabaran, Asyah yang berani melawan kezaliman, Hadijah yang berkorban demi dakwah, Aisyah yang cerdas dan penyebar ilmu, Fatimah yang penuh kesederhanaan dan cinta kepada ayahnya, hingga Sumayyah yang menjadi syahidah pertama. Semua kisah ini, meski berbeda zaman dan tempat, memiliki benang merah yang sama, kekuatan iman dan keteguhan hati seorang perempuan. Mari kita sejenak merenung. Apa yang membuat mereka begitu istimewa? Apakah karena harta? Tidak. Karena jika bicara harta, Hadijah memang kaya, tapi ia menghabiskannya hingga wafat dalam keadaan sederhana. Apakah karena kedudukan? Tidak juga. Asyah hidup di istana Fir'aun, tapi ia memilih meninggalkannya demi Allah. Apakah karena ketenaran? Juga bukan. Sumayyah hanyalah budak tua yang tak dikenal banyak orang, tapi namanya harum sepanjang zaman. Jadi apa sebenarnya yang membuat mereka agung? Jawabannya adalah iman. Keyakinan teguh kepada Allah, yang tak tergoyahkan meski dunia menentangnya. Dari iman lahirlah kesabaran, dari iman lahirlah keberanian, dan dari iman lahirlah pengorbanan yang menginspirasi.
Inilah kunci yang menyatukan semua kisah mereka. Bayangkan jika kita memindahkan teladan itu ke kehidupan kita hari ini. Seorang wanita yang tetap sabar membesarkan anak meski hidup dalam keterbatasan. Ia sedang meneladani Maryam. Seorang istri yang tetap mendukung suaminya dalam kebaikan meski harus mengorbankan kenyamanan. Ia sedang meneladani Khadijah. Seorang pelajar yang terus menuntut ilmu, mengajarkan kebenaran, dan meluruskan kesalahpahaman. Ia sedang meneladani Aisyah. Seorang anak yang setia merawat orang tuanya hingga akhir hayat. Ia sedang meneladani Fatimah. Bahkan seorang ibu rumah tangga yang sederhana, tapi tetap menjaga kehormatannya, bisa jadi sedang berjalan di jalan yang sama dengan Sumayyah, syahidah pertama dalam Islam. Dan disinilah twist pentingnya. Kisah-kisah perempuan hebat ini bukan hanya cerita masa lalu. Mereka bukan sekadar tokoh sejarah yang kita kagumi dari kejauhan. Mereka adalah cermin, refleksi bagi setiap kita. Allah mengabadikan nama mereka dalam Al-Quran dan Sunnah bukan untuk dikenang saja, tetapi untuk dijadikan pedoman hidup. Artinya, setiap perempuan hari ini punya kesempatan untuk menjadi seperti mereka. Mungkin tidak dengan kisah yang sama, tapi dengan semangat dan iman yang sama. Kisah Maryam mengajarkan bahwa fitnah dan ujian bukan untuk menghancurkan, tapi untuk meninggikan derajat. Kisah Asyah mengingatkan bahwa keberanian sejati adalah melawan kezaliman, bahkan ketika datang dari orang terdekat. Kisah Khadijah menunjukkan bahwa cinta sejati adalah dukungan tanpa syarat di masa paling sulit. Kisah Aisyah menegaskan bahwa ilmu adalah cahaya, dan perempuan punya peran besar dalam menyebarkannya. Kisah Fatimah membuktikan bahwa kesederhanaan bukan penghalang untuk menjadi mulia. Dan kisah Sumayyah menegaskan bahwa iman bisa mengalahkan pedang, meski tubuh kita lemah. Semua itu adalah pesan abadi. Bahwa setiap kita, laki-laki maupun perempuan, bisa mengambil teladan dari mereka. Dan bahwa perempuan dalam Islam bukanlah sosok lemah, bukan sosok pasif, tetapi pejuang, pendidik, pemimpin, dan inspirasi bagi generasi. Mereka adalah cahaya yang menerangi jalan, bahkan di tengah kegelapan zaman. Bayangkan jika generasi muda hari ini benar-benar memahami kisah mereka. Betapa banyak perempuan yang akan tumbuh dengan rasa percaya diri, tahu bahwa mereka bukan sekadar pengikut, tapi juga pilar peradaban. Betapa banyak keluarga yang akan lebih kuat, karena istri dan suaminya saling mendukung, meneladani cinta Khadijah dan Rasulullah. Betapa banyak anak yang akan tumbuh dalam kesalehan, karena ibunya meneladani kesabaran Fatimah. Dan betapa banyak masyarakat yang akan lebih adil, karena perempuan-perempuannya berani meneladani Asyah dalam melawan kezaliman. Inilah hadiah bagi kita yang mendengarkan hingga akhir. Sebuah kesadaran bahwa sejarah tidak hanya untuk dikenang, tapi untuk dihidupkan kembali dalam langkah kita sehari-hari. Kisah perempuan hebat dalam Islam adalah kisah kita juga, jika kita mau meneladani mereka. Dan sekarang, sebelum kita menutup perjalanan panjang ini, mari kita tarik satu pesan moral yang paling dalam, bahwa kekuatan sejati seorang perempuan bukan terletak pada apa yang tampak dari luar, melainkan pada cahaya iman di dalam hatinya. Cahaya itu yang membuat Maryam tetap suci, Asyah tetap berani, Khadijah tetap setia, Aisyah tetap cerdas, Fatimah tetap sabar, dan Sumayyah tetap teguh. Cahaya itu pula yang bisa menerangi jalan kita, jika kita mau menjaganya. Maka, tanyakanlah pada dirimu hari ini, siapa yang ingin kamu teladani? Apakah kamu ingin menjadi seteguh Maryam, seberani Asyah, sesetia Khadijah, secerdas Aisyah, sesabar Fatimah, atau setangguh Sumayyah? Jawaban itu ada di hatimu, dan pilihan itu ada di tanganmu. Dan dengan itu, kita sampai di akhir kisah panjang malam ini. Jika kamu mendengarkan sampai detik ini, berarti hatimu benar-benar ingin mengambil pelajaran. Maka jangan biarkan kisah ini berhenti di sini. Bagikan pada orang lain, agar mereka juga bisa merasakan cahaya yang sama. Dan sebelum kamu keluar dari video ini, jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Kisah perempuan mulia mana yang paling menginspirasi hidupmu? Atau,
Adakah pengalaman pribadi yang membuatmu merasa dekat dengan salah satu kisah ini? Aku ingin membaca ceritamu. Jangan lupa untuk tekan tombol like sebagai bentuk dukungan. Subscribe agar tidak ketinggalan kisah berikutnya, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu jadi yang pertama mendengar cerita inspiratif selanjutnya. Karena setiap cerita bukan hanya untuk didengar, tapi untuk dihidupkan dalam langkah kita. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Ingatlah, perempuan hebat bukan hanya ada di masa lalu. Mereka ada di sekeliling kita hari ini. Dan mungkin, salah satunya adalah kamu.